Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan mbak-mbak TikTok yang bahenol uhui katanya. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan semakin semangat buat dengerin suara gue kali ini, ya kan? Aduh, jadi kali ini gue bakal menceritakan sebuah alur film yang berjudul Hippopotamus. Iya kayaknya gitu. Dan filmnya rilis tahun 2018. Dan film ini menceritakan seorang wanita yang diculik dan dibawa ke sebuah pulau untuk menuruti semua keinginan si penculik. Dan bukan itu saja, si mbak-mbak cantik ini setiap hari dipaksa untuk meminum obat agar dia lupa akan masa lalunya atau lupa ingatan. Alasannya apa? Oke, nggak usah lama-lama, mending kita langsung aja dan intro. Di awal film kita akan melihat seorang gadis yang terbangun dari tidurnya dan menemukan dirinya di sebuah ruangan terkunci sendirian. Dia juga memperhatikan bahwa kakinya telah diperban, dan itu sebabnya dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Seseorang pun masuk ke ruangan itu dan mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Thomas. Thomas juga memberitahu bahwa mbak-mbak cantik ini telah diculik dan harus tinggal di sana sampai mbak ini jatuh cinta dengan Thomas. Thomas memberitahu mbak ini kalau namanya itu adalah Ruby, dan perlahan Thomas menceritakan segala sesuatu tentang Ruby, seperti nama orang tua, pendidikan, usianya, dan lain-lain, yang berarti Ruby telah melupakan segalanya tentang dirinya. Thomas juga memberitahu bahwa dialah yang telah memotong kakinya, sehingga ia tidak bisa bergerak. Thomas akan datang dalam 3 kali dalam sehari untuk memberinya makanan, dan setelah makan dia harus meminum obatnya. Kemudian Thomas akan memandikannya setiap 2 hari. Dia juga akan membantunya pergi ke kamar kecil. Jika Ruby mencoba berjalan sendiri, maka kakinya akan cacat seumur hidupnya. Namun jika dia ingin kakinya sembuh seperti dulu, maka dia harus mendengarkan semua yang Thomas katakan. Dan setelah mengatakan itu semua, Thomas pun pergi. Ruby benar-benar sendirian di ruangan itu. Dia hanya ditemani sebuah kursi dan juga tas di atasnya. Tapi kursi itu terlalu jauh darinya. Thomas akan datang ke sana 3 kali sehari untuk membawakan makanan dan air, kemudian dia meninggalkan Ruby lagi sendirian. Dan pada suatu hari, Ruby mencoba mendekati kursi itu dengan bantuan tangannya. Dia mengambil dan menemukan beberapa barang pribadinya, seperti SIM. Ruby pun mencoba melihat dirinya sendiri di cermin kecil sehingga dia bisa mengetahui bahwa foto di SIM adalah foto dirinya. Ruby mendengar suara Thomas, sehingga dia segera pergi ke posisi sebelumnya. Tapi sialnya sebuah bola jatuh dari tasnya. Beruntung Ruby bisa segera mengambil bola dan menyembunyikannya di saku celananya. Thomas pun menyuruh Ruby untuk meminum obat anti nyeri, dan setelah itu Ruby pun langsung tertidur. Saat Ruby terbangun, Thomas mengatakan hal yang sama, bahwa namanya adalah Ruby, dan dia harus tinggal di sini sampai dia jatuh cinta pada Thomas. Kakinya patah, dan menceritakan semua persis sama seperti terakhir kali. Ruby juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Ruby tidak ingat apa-apa. Setelah itu, Thomas pun pergi. Pertanyaannya adalah berapa lama Ruby sudah tinggal di sana. Mungkin Thomas telah menahannya dengan waktu yang sangat lama. Dan setiap hari dia harus menghapus ingatan Ruby sehingga dia tidak mengingat apapun tentang kehidupan masa lalunya atau semalam udah diapain aja. Kemudian Ruby menemukan bola dari celananya dan dia mulai ragu tentang Thomas. Dia mulai berpikir tentang bagaimana bola itu bisa masuk ke celananya. Cerita pun berlanjut saat Thomas datang ke sana dan melakukan latihan kakinya. Setelah itu dia memandikannya dan memberikannya makanan. Ruby kemudian mencoba mengenali dirinya lagi melalui cermin. Ada perban di kepalanya dan di perban itu ada noda darah. Tapi Ruby tidak merasakan sakit sama sekali. Akhirnya dia pun membuka perban itu dan melihat apakah kepalanya luka atau tidak. Tapi rupanya Thomas sedang duduk di kamar sebelah dan melihat Ruby dari pintu. Saat Ruby melihatnya, ia langsung kembali ke tempat sebelumnya. Thomas masuk ke ruangan itu dan memberinya obat. Dan setelah minum obat, semuanya pun menjadi sama seperti sebelumnya. Ruby bangun dan Thomas mengatakan hal yang sama seperti terakhir kali dia katakan. Seperti siapa dia, mengapa dia di sini, untuk berapa lama dia di sini, atau berapa lama dia akan tinggal di sini. Ruby juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa hari telah berlalu.
Ruby menyadari bahwa dia ada di ruangan itu selama berhari-hari. Suatu hari Ruby mencoba berbicara dengan Thomas untuk memberinya kasur, bantal, guling yang empuk dan juga buku. Karena dia sudah mulai bosan, dan Thomas berpikir bahwa mungkin Ruby sudah mulai tertarik padanya. Oleh karena itu dia mengabulkan permintaannya. Saat Ruby sedang membaca buku, tiba-tiba dia mengingat satu hal dari masa lalunya. Thomas mengatakan bahwa buku ini adalah buku favoritnya. Makanya saat Ruby membaca bukunya, ia langsung teringat sesuatu. Thomas berjanji bahwa dia akan membantu memulihkan ingatannya. Dan keesokan paginya, Thomas kembali dan bertanya kepada Ruby apa kopi favoritnya, dan setelah beberapa waktu dia membuatkan kopi itu. Seolah-olah dia tahu apa yang Ruby inginkan. Saat Ruby meminum kopinya, tiba-tiba ia seperti berada di kehidupan masa lalunya. Ruby terus membaca buku itu hingga ia menemukan beberapa tulisan aneh di halaman belakang. Dia mencoba membacanya dengan cermin pecah yang ia sembunyikan di perban kakinya. Tulisan itu ditulis dalam huruf terbalik yang artinya jangan percaya padanya. Setelah melihat tulisan itu, dia khawatir berpikir mengapa dia tidak mempercayai Thomas. Dan malam harinya Thomas membawa meja dan kursi ke dalam ruangan. Kemudian keduanya pun makan malam bersama. Di sini Ruby bertanya kepada Thomas tentang berapa banyak gadis yang dia simpan di ruangan ini. Apakah Thomas sedang melakukan penelitian pada gadis-gadis itu? Kemudian apakah dia memaksa mereka untuk jatuh cinta juga? Dan apakah sebelum membunuhnya dia akan memaksa para gadis untuk adu mekanik? Ruby berpikir bahwa buku yang diberikan Thomas padanya berasal dari gadis lain yang terkunci di sini sebelum dia. Dan mungkin gadis itu telah menuliskan kalimat jangan percaya padanya. Dan setelah mendengar itu, Thomas pun marah dan menggebrak meja hingga tangannya terkena pecahan kaca dan berdarah. Thomas mengatakan bahwa dia satu-satunya gadis yang ada di sana dan Thomas hanya ingin Ruby jatuh cinta padanya. Setelah mengatakan itu, Thomas pun langsung pergi. Keesokan harinya Ruby membuka perban kakinya dan melihat kakinya baik-baik saja. Tidak ada bekas luka dari operasi. Selama ini dia tidak bisa bergerak dengan baik karena dia telah duduk di posisi yang sama selama entahlah berapa lama. Ruby kembali membaca buku dan memperhatikan bahwa tulisan itu ditulis dengan korek api bekas. Dan setelah itu dia menemukan begitu banyak korek api bekas di balik batu bata, yang berarti dia sudah ada di sana dalam waktu yang sangat-sangat lama. Ruby pun bertanya-tanya bagaimana korek api itu bisa ada di sana, karena Ruby tidak ingat apa-apa termasuk korek api bekas itu. Cerita pun berlanjut, di mana Ruby dan Thomas makan malam dengan cahaya lilin. Rupanya setiap malam dia mengambil korek api bekas itu dari sana. Dan suatu hari Ruby menulis di buku yang akan dia pakai untuk bermain game dengan Thomas. Singkat cerita, Ruby mulai bergerak. Dia bisa berjalan bahkan berlari. Tetapi ketika Thomas datang, dia akan pura-pura cacat. Ruby juga melakukan olah fisik untuk melancarkan rencananya nanti. Saat Thomas masuk ke ruangan, Thomas menyadari bahwa Ruby belum mengingat apapun tentang masa lalunya. Thomas membawakan makanan untuk Ruby, dan setelah itu Ruby mendapatkan kembali ingatannya. Ruby yang sedang makan makanan yang sama dengan Thomas di restoran. Thomas mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ulang tahun pernikahan mereka. Mendengar itu, Ruby pun langsung terkejut. Suatu malam, Ruby melihat tulisan, dan dialah yang membuatnya. Semakin hari, Ruby semakin dekat dengan Thomas. Thomas berpikir bahwa Ruby sudah jatuh cinta padanya, padahal Ruby sedang berusaha melarikan diri dari sana. Ruby berdansa dengan Thomas dan dia kembali mendapatkan ingatannya yang lain. Dalam ingatannya, Thomas melamarnya untuk menikah dengannya, dan Ruby pun berkata iya. Ruby bertanya kepadanya apa yang terjadi pada mereka sehingga hidup mereka menjadi seperti ini. Dan Thomas berpikir bahwa mungkin Ruby sudah siap untuk mengetahui kebenarannya. Dan Thomas pun menceritakan bahwa pada akhir pekan dia berada di bar dengan temannya yang bernama Nick. Thomas harusnya menjemputnya, tapi dia ketinggalan kereta dan tidak bisa sampai sana tepat waktu. Nick melihat bahwa Ruby mabuk dan saat itulah Nick membawanya ke hotel dan langsung mencoba membobolnya. Thomas mencari Ruby dengan mobil temannya. Kemudian dia melihat Nick memukul Ruby dan memaksanya untuk melayaninya. Dengan sangat marah, Thomas pun langsung membunuh Nick.
Kejadian itu membuat Ruby trauma dan kehilangan ingatannya, sehingga dia tidak bisa mengenali Thomas. Dan setelah itu, Thomas membawanya jauh dari kota dan mengurungnya di dalam ruangan itu. Dan saking cintanya, Thomas tidak mau menyerah begitu aja. Thomas memperhatikan bahwa jika Ruby tidur terlalu lama, maka dia akan kehilangan ingatannya. Dan dia hanya ingat pada kejadian malam itu. Thomas perlahan mencoba mendapatkan ingatannya kembali dengan menunjukkan foto-foto mereka. Tapi Ruby malah berpikir bahwa Thomas akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dan oleh karena itu, Thomas sengaja mengarang cerita seperti di awal tadi. Hingga Ruby akan percaya bahwa Thomas adalah orang baik, bukan orang jahat. Butuh waktu lama untuk melakukan ini. Thomas membiarkannya tidur selama 4 jam sehari sehingga dia bisa mengingat semuanya. Dan setelah itu, saat semuanya sudah normal, Ruby akan siap untuk mengetahui yang sebenarnya. Saat Thomas menceritakan semuanya, Ruby malah menyerangnya dengan cermin pecah yang ia simpan. Akhirnya dia bisa keluar dari sana. Dan begitu dia keluar, dia melihat bahwa dia berada di sebuah pulau. Saat dia melihat perahu, dia langsung berlari menuju perahu itu, namun tiba-tiba dia terpleset hingga pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, dia menemukan bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit. Dan seorang dokter mengatakan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Tapi dokter itu akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan ingatannya. Dan setelah itu, dokter pun pergi. Dan kalau kalian tahu, sebenarnya dokter itu tak lain dan tak bukan adalah Thomas. Dan filmnya pun tamat. Anjir, sebuah plot twist loh ternyata di akhir. Dan ternyata gue kirain awalnya ini adalah film yang psikopat gitu atau gimana gitu. Ternyata ini film yang cukup romantis cuy. Jadi ini adalah perjuangan seorang suami supaya istrinya bisa ingat kembali dengan pernikahannya. Nah, gimana nih menurut kalian? Kita sharing deh di kolom komentar ya. Tapi ada sisi negatifnya juga sih. Seromantis-romantisnya kok ya jadi ngeri gitu. Andai gue yang jadi Ruby, kan traumanya bisa double nanti cuy, ya nggak sih? Karena dia harus dikurung dan dia, seakan-akan dia diculik gitu coy. Ya gitu deh. Oke, mungkin segitu aja deh dari gua hari ini ya kan. Aduh, gua udah ngantuk. Gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film ini sampai akhir. See you next time. Emon undur dan dadah.